Terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah mendoakan saya selama saya pergi ke Indonesia selama beberapa minggu, dan saya ada berita yang luar biasa yang saya bisa kasih laporan singkat kepada saudara bahwa Tuhan memimpin setiap perjalanan saya itu dengan luar biasa. Kita ada pertemuan dari seluruh gereja City Blessing di seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan dari kota besar, dari kota kecil, dari desa, bahkan dari tempat-tempat yang terpelosok mereka juga datang, saudara. Jadi kita mempunyai satu kesempatan untuk bersekutu dan melengkapi dan membangun para hamba-hamba Tuhan, suami istri mereka, dan keluarga dan jemaat mereka, saudara. Tuhan memberikan satu urapan yang luar biasa sehingga apa yang saya lakukan semuanya itu berhasil, saudara. Dan ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa lagi, saudara, dalam trip saya kali ini itu banyak jadwal yang berubah-berubah sehingga saya harus betul-betul dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Tuhan mau apa ini ya? Bagaimana, meeting dengan siapa, kapan, di mana, jam berapa, dan semuanya itu. Dan puji Tuhan semuanya berhasil dengan luar biasa. Dan menurut saya cuma Tuhan yang bisa mengatur semuanya ini, karena saya berusaha sebaik mungkin, tapi Tuhan yang melakukan yang the best. Amin, saudara. Dan saya sebetulnya sudah kembali minggu yang lalu, tapi setelah saya datang dari Indonesia, saya bersama keluarga vacation sebentar ke San Francisco beberapa hari, dan masih saudara, struggle dengan jet lag. Saudara, jet lag. Kadang-kadang malam nggak bisa tidur, kadang-kadang pagi nggak bisa bangun, kadang-kadang pagi juga ngantuk lagi, saudara. Tapi saya percaya hari ini Tuhan sudah berikan kesegaran yang baru untuk menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya untuk semua saudara. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang peduli akan kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memberikan kami pengharapan, Tuhan yang memberikan kami satu sukacita, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa Engkau bekerja dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini ya Tuhan, Engkau persiapkan kami sekali lagi untuk mendengar firman-Mu. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, ini aku buka hati untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, minggu ini adalah minggu yang kedua, di mana dalam minggu yang kedua kita dedikasikan di gereja kita ini sebagai Salt and Light Sunday ya, saudara. Jadi ada state issues dan ada federal issues ya. Ada yang saudara bisa baca di sini. The California Legislature has placed Proposition 1 as a constitutional amendment on the November ballot to codify abortion without restriction into state law. Saudara, saya mau, ini mungkin kalau dibacakan begini aja, mungkin ada saudara yang nggak ngerti ya. Itu sebabnya di depan ada meja yang Anda bisa kunjungi supaya sebagai orang Kristen di Amerika ini, sebagai jemaat Tuhan, Anda citizen atau non-citizen, saudara perlu diperlengkapi supaya Anda bisa mengerti apa yang terjadi di Amerika. Amin. Paling enggak kita bisa mendoakan, dan untuk election yang akan datang ini kita perlu tahu dan ada suggestion untuk action yang Anda bisa lakukan. Commit to inform at least 10 people in your sphere of influence about the dangerous Proposition 1. Yang kedua, saudara, churches win abortion insurance case. California churches cannot be forced to cover abortion in their insurance plans. A federal judge has ruled handling congregation a major religious liberty victory.
see the October Salt and Light newsletter, dan sekali lagi Anda bisa kunjungi di sana, Anda bisa baca, Anda bisa tanya, dan ada leader kita di sana yang bisa memberikan informasi untuk Anda bisa mengerti. Haleluya. Yang national issues, Senator seeks 15-week abortion ban. Senator Lindsey Graham has introduced a bill seeking a nationwide ban on abortion after the 15th week, making it the most significant effort to restrict the anti-life practice. Learn more in the October this month, ya saudara, Salt and Light newsletter. Kunjungin saudara, supaya Anda bisa mengerti. Amin. Dan saya mau Anda juga mengajak teman-teman untuk bisa mengikuti dan kunjungi, tanya saudara. Karena kalau hanya diumumkan gini aja, nggak nyangkut saudara, karena informasinya cukup banyak. Haleluya. Hari ini saya akan melanjutkan seri yang kita canangkan untuk fokus bulan Oktober ini. Minggu lalu Pastor Him sudah menyampaikan firman yang seri yang pertama yang berjudul fokusnya itu adalah Great Reset. Ya, minggu lalu Pastor Him bicara mengenai supaya kita bisa bertahan dalam iman. Dan hari ini saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah harapan untuk masa depan. Harapan untuk masa depan, atau bahasa Inggrisnya hope for the future. Hope for the future. Tapi ujungnya saudara, fokusnya bulan ini adalah the Great Reset. Apa itu saudara? Reset itu artinya Anda mengatur ulang. Katakan mengatur ulang. Anda mengatur ulang. Kalau cellphone Anda macet, komputer Anda macet, iPad saudara macet, Anda perlu reset lagi, Anda perlu reboot lagi, saudara, supaya semuanya diatur ulang. Dan menghadapi apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di Amerika saat ini, dan di banyak negara di seluruh dunia, saudara, saya percaya banyak kita yang perlu memahami bahwa the Great Reset yang perlu diatur ulang bagi kita orang yang percaya mula-mula adalah dari dalam kita sendiri. Karena kalau dalamnya beres, maka Anda bisa menguasai yang luar. Kalau dalamnya nggak tenang, walaupun di luarnya nggak ada apa-apa, bisa nggak tenang saudara. Betul? Tapi kalau saudara di dalamnya tenang, di dalamnya nggak ada badai, maka Anda akan tenang, tetap tenang. Yesus bisa tidur di tengah-tengah badai. Karena apa? Karena di dalam dirinya nggak ada badai. Sedangkan ada orang-orang yang di luarnya nggak ada badai, tapi di dalamnya penuh badai. Itu repot saudara. Dan hari ini saudara, kita akan belajar mengenai harapan untuk masa depan. Firman Tuhan di buku Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 dan 12 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang bicara ini Tuhan sendiri ya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, untuk memberikan kepada Anda semua di sini apa saudara, hari depan yang penuh pengharapan. Jadi kepada setiap saudara yang hadir di sini, yang mendengarkan online, saudara, Tuhan memberikan kepada setiap Anda hari depan, a future yang penuh harapan. A future and a hope bahasa Inggrisnya. Ada masa depan dan ada harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saya mau Anda baca firman Tuhan ini dan renungkan. Coba saya sampaikan beberapa poin untuk Anda cerna sebentar. Beberapa saudara mengalami beberapa hal, misalnya ya, ada yang nggak jalan, ada yang nggak bisa memuaskan saudara. Ada kekosongan di dalam diri saudara. Anda tahu Anda bukan orang yang gagal. Anda tahu bahwa Anda punya expectation, Anda punya keinginan, satu passionate desire, dan Anda percaya bahwa sesuatu akan datang, sesuatu yang baik akan datang kepada saudara. Tapi kok macet ya? Tapi kok nyangkut ya? Tapi kok rasanya nggak kunjung datang ya? Anda mengalami seperti itu di dalam hidup Anda. Firman Tuhan mengatakan ada harapan. Ada harapan untuk masa depan.
Tapi problemnya saudara, bisa aja ada saudara yang saat ini merasa Anda nggak perlu harapan apa-apa. Semuanya baik, anak baik, keluarga baik, kerjaan baik, income baik, dapat bonus, dapat kerjaan, dapat ekstra, dapat macam-macam. Sehingga Anda rasanya nggak perlu apa-apa lagi saudara. Nggak ada yang Anda butuhkan. Anda nggak membutuhkan orang yang bisa menyelesaikan problem Anda. Anda nggak mengharapkan Tuhan untuk membantu Anda karena semuanya oke, semuanya oke-oke aja. Anda nggak memerlukan kesembuhan karena Anda sekarang lagi sehat, ya. Anda nggak memerlukan juru selamat karena apa? Rasanya semuanya udah selamat, semuanya oke-oke aja, ya. Anda nggak memerlukan yang bisa membebaskan Anda karena rasanya semuanya sudah bebas. Semuanya enak, semuanya berhasil. Dan Anda nggak membutuhkan a waymaker. Kalau kita nyanyikan lagu Waymaker, dia adalah Tuhan yang membuka jalan pada saat nggak ada jalan. Nah, Anda nggak butuh juga, karena rasanya semua jalan-jalan udah terbuka semua buat saudara. Nah, kalau Anda pada posisi yang nggak perlu harapan sama sekali, saudara, pada saat Anda mengalami posisi yang demikian, itu Anda nggak bisa bersuka cita, Anda nggak bisa senang. Pada saat Tuhan yang menyediakan semuanya itu hadir, Anda nggak bisa menghargai. Anda nggak ada kekaguman akan Tuhan. Ada banyak umat Tuhan yang hilang akan kekaguman akan Tuhan. Jadi waktu memuji Tuhan juga hilang akan kekaguman, nggak mengagumi Tuhan lagi. Apakah saudara orang yang jenis yang pertama yang sedang ngalamin jalan buntu atau semuanya lagi oke-oke aja sehingga Anda nggak perlu Tuhan rasanya? Tapi saudara, bagi saudara yang mengalami di mana impian saudara rasanya belum terjadi, rasanya nyangkut, rasanya macet, rasanya Anda mengalami satu brokenness, satu patah semangat. Anda mengalami bagaimana Anda itu mengalami kekhawatiran, Anda bergumul. Bagi saudara yang mengalami seperti itu, pada saat Anda mendengar firman ini, Anda bisa berkata bahwa ada Tuhan yang datang. Ada Roh Kudus yang hadir di sini. Dan dia bisa membebaskan saya. Dia bisa membuka pintu-pintu. Dia bisa melepaskan saya. Dia memberikan recovery. Dia bisa memulihkan saya. Sehingga saya bisa melihat apa yang tadinya saya nggak bisa lihat. Apa yang tadinya saya nggak mengerti, saya akan bisa mengerti. Sehingga kalau Anda mengalami hal-hal yang demikian, pada saat Anda dengar firman ini, Anda akan merasa, oh ada harapan akan masa depan, maka Anda akan bisa, oh ya saya mau itu firman buat saya. Anda siap untuk bisa bersorak-sorai, Anda bisa siap untuk bisa melompat. Oh ya, saat saya mau dengar firman ini buat saya. Firman Tuhan yang baru kita baca ini, saudara, Tuhan itu ngomong begini sama kita. Yang saya berikan, ya Tuhan bicara begini ya, itu bukan cuman pengharapan, tapi juga masa depan. Pengharapan dan juga masa depan. Besok itu termasuk masa depan atau bukan? Bulan depan masuk masa depan? Tahun depan termasuk masa depan? Ya. Besok atau bulan depan itu dengan masa depan itu nggak sama, saudara. Anda bisa masuk ke hari Senin, tapi nggak punya masa depan. Anda bisa step in, masuk ke hari besok, tapi Anda nggak punya masa depan. Nggak ada masa depan, sedangkan firman Tuhan mengatakan, aku memberikan kepadamu hari depan atau masa depan yang penuh pengharapan. Kalender Anda, tanggalan Anda, besok hari Senin bisa menunjukkan hari yang
baru. Tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan masa depan kepada saudara. Hanya Tuhan yang bisa memberikan masa depan yang luar biasa. Karena apa saudara? Karena ada orang-orang yang harinya baru, minggunya baru, bulannya baru, tapi tetap hidupnya itu terkunci. Terkunci, nyangkut, stuck di masa yang lalu, stuck di masa yang sekarang ini, dan gak bisa melihat ke masa yang akan datang. Anda ngikutin? Tuhan memberikan harapan dan juga Tuhan memberikan hari depan. Hari depan, ada orang yang gak punya pengharapan akan masa depannya, saudara. Orang-orang yang nyangkut, mereka itu masih hidup di tempat atau di waktu di mana mereka itu percaya di dalam pola berpikir yang, aduh saya gagal lagi, saya kalah lagi, saya ini mengalami punya limitation atau batasan-batasan, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya adalah bagian dari kekalahan, saya bukan bagian dari kemenangan. Saya masih punya isu-isu masa lalu. Apakah itu yang ada di dalam pikiran Anda? Apakah ini yang dipikirkan dalam diri Anda? Sehingga Anda nggak bisa maju lagi. Besok sih hari Senin. Tapi masa depan suram rasanya. Di dalam Tuhan Anda mau dibawa, mau dipimpin oleh Tuhan, asal saudara mau dipimpin, Tuhan akan ajak saudara langkah demi langkah, dan saya punya kabar baik buat saudara, bahwa hari ini setiap apa kegagalan Anda, bahkan apa yang rasanya visi yang sudah mati, bahkan segala kekalahan, segala isu-isu yang rasanya mentoknya nggak bisa selesai, segala batasan, segala luka, segala kekecewaan, segala pengkhianatan, segala penipuan, segala yang sudah mematahkan semangat Anda, saya punya kabar baik yang saya mau umumkan kepada saudara, bahwa hari ini Yesus yang sudah bangkit dari kematian, dia itu akan muncul dan Roh Kudus akan bicara kepada saudara hari ini, dan dia menawarkan, dia mengajak saudara, dia mengundang saudara bukan hanya untuk mempunyai pengharapan, tapi supaya Anda juga diberikan undangan, Anda punya masa depan loh. Untuk saudara yang masih muda maupun saudara yang sudah ada usia, saudara semuanya, semua kita punya pengharapan dan punya masa depan. Masa depan yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa sekali, saudara. Dan dia berkata saat ini, dia berkata demikian, saudara. Apakah Anda mau step in the future? Anda mau melangkah apa enggak? Anda mau melangkah apa enggak? Sudah disampaikan, sudah diumumkan, sudah diundang. Apakah Anda masih mau nyangkut? Apakah Anda enggak tahu bahwa ada Tuhan yang bisa membawa Anda? Apakah Anda enggak tahu bahwa Bapa Surgawi itu sayang sama Anda? Bapa Surgawi mengasihi Anda. Kalau Anda punya bapak jasmani yang nggak baik, ketahuilah bahwa Anda punya Bapa Surgawi yang baik. Kalau Anda punya bapak jasmani yang baik, Anda perlu tahu bahwa Bapa Surgawi jauh lebih baik dari bapak jasmani Anda. Jadi Tuhan saat ini berkata kepada saudara, mau nggak Anda melangkah? Mau nggak Anda melangkah dan percaya kepada Dia, dan percaya kepada Dia karena Dia tahu masa depan
yang Dia punya buat saudara. Saudara, ada satu lagu yang saya ingin nyanyikan dan Anda yang tahu lagu ini bisa ikut menyanyikan. Ini adalah satu lagu yang merupakan satu deklarasi. Anda bisa deklarasikan waktu Anda nyanyikan ini. Ya, Anda bisa nyanyikan bahwa I have a maker. I have a maker. Yeah. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. Nyanyikan saudara, He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He sees each fear that falls and hears me when I call. I have a Father. I have a Father. He calls me His own. Dia panggil Anda miliknya Dia. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my name. Dia tahu nama Anda. He knows my every thought. Semua yang ada pikiran Anda Dia tahu. He sees each tear that falls and hears me when I call. One more time. He knows my name. He knows my name. He knows your name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Jadi ternyata saudara, kalau di Yeremia dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dia mendengarkan Anda. Dia mendengarkan. Sebab aku tahu ini. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, mengenai Anda semua. Dia tahu. Dia tahu tangisan Anda, Dia tahu kebutuhan Anda, Dia tahu pergumulan Anda, Dia tahu yang ada di pikiran Anda, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Anda. Mau apa enggak? Diberikan kepada Anda, diberikan kepada Anda, sudah disediakan, diberikan kepada Anda hari depan yang penuh harapan. A future and a hope. Hari depan dan harapan. Bukan cuma ganti hari, saudara. Bukan cuma ganti hari, tapi ada masa depan. Nah itu sebabnya, saudara, kalau tema kita tahun ini,
Rise up and be radiant. Firman Tuhan mengatakan di buku Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Ini di Amplified Translation, saya terjemahkan ke bahasa Indonesianya demikian. Bangkit, bangkit. Oh, kata bangkit di seluruh huruf besar. Bangkit, katakan bangkit. Lagi katakan bangkit. Lagi katakan bangkit. Jadi kalau ada saudara yang patah semangat saat ini, bangkit, bangkit, bangkit. Bangkit dari depresi dan sujud di mana keadaan telah membatasi Anda. Jadi kalau Anda sudah depresi dan Anda itu sujud, Anda itu rasanya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Di mana keadaan Anda telah membatasi Anda, bangkit untuk hidup yang baru. Bangkit untuk hidup yang baru. Bersinar, bersinarlah dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan berikan ini kepada saudara karena terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkit, bangkit saudara, hari ini, saat ini, bangkit. Tuhan berikan harapan. Jangan Anda entertain, jangan Anda dwell, Anda tinggal di pikiran-pikiran yang terus negatif. Dan sudah disampaikan berulang kali, saudara, kalau terlalu banyak simpan waktu di dalam sosial media, di dalam Instagram, di dalam Facebook, di dalam WA, teks yang negatif-negatif, YouTube yang negatif, saudara, maka bagaimana Anda bisa punya harapan? Yang masuk di dalam pikiran Anda adalah hal-hal yang negatif yang membuat Anda down, yang membuat Anda rasanya nggak mampu. Coba saudara, Tuhan sudah memberikan undangan kepada Anda, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan, tapi kalau Anda nggak mau terima, ya Anda nggak dapat. Saya bisa berikan, saya bisa tawarkan kepada Anda, tapi kalau Anda nggak mau terima, ya Anda nggak dapat. Tuhan sudah melakukan bagiannya Tuhan, apakah Anda mau melakukan bagiannya Anda? Di dalam buku Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, di dalam The Message Translation, bahasa Indonesianya saya terjemahkan demikian, saudara. Ayat yang pertama, sebuah tunas hijau akan tumbuh dari tunggul Isai. Berhenti sebentar. Sebuah tunas hijau akan tumbuh dari tunggul Isai. Isai itu adalah bapaknya Daud, ayahnya Daud, Raja Daud. Dan akarnya cabang akan bertunas. Saya jelaskan sebentar. Di sini saya tuliskan, saya cetak tebal supaya Anda tahu bahwa sebetulnya itu sudah nggak ada kemungkinan untuk bertunas. Tadinya itu sudah tinggal batangnya doang, saudara. Sudah nggak ada, sudah terputus, saudara. Tapi akan bertunas. Ini bicara mengenai apa, saudara? Mujizat. Ini bicara mengenai satu hal yang luar biasa. Dan dalam konteks ini kalau Anda selidiki konteksnya semua secara keseluruhan, ini bicara mengenai keturunan daripada Daud, yaitu Yesus. Yesus yang memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Yesus yang tadinya orang nggak ada harapan sama sekali. Yesus itu dipanggil sebagai bukan anak Yusuf tapi anak Daud. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Jadi di sini saudara, ayat ini sangat dalam sekali artinya. Kalau Anda rasanya sudah terpotong, rasanya sudah nggak ada harapan untuk bisa bertunas lagi, nggak ada harapan, sudah terpotong, saudara. Tuhan bangkitkan semangat kepada saudara, biar the great reset, biar Anda reset hati saudara, Anda press buttonnya, Anda press pikiran saudara. Mulai saat ini, saya akan press, saya akan mengatur ulang, saya akan reset. Siapa di sini yang mau reset? Anda mau reset buat keputusan. Masa sukar bukannya akan datang, masa sukar sudah datang dan masih akan datang lagi di mana-mana, saudara. Sebelum saya ke Indonesia, saya sampaikan firman Tuhan mengenai goncangan. Masih ingat, saudara? Tuhan berkata ada goncangan di pemerintahan, ada goncangan di religious mountain, ada goncangan juga di seluruh rakyat. Jadi semuanya itu akan ada goncangan. Jadi kalau sudah disampaikan berulang kali bahwa akan ada goncangan, saya nggak mau ada saudara di sini yang digoncangkan.
Tuhan juga nggak mau. Tuhan mau justru Tuhan beritahu kepada saudara jauh-jauh sebelumnya supaya Anda siap, supaya Anda memposisikan diri Anda untuk mengalami mujizat. Di tengah-tengah goncangan Anda bisa stabil, di tengah-tengah kerugian Anda bisa beruntung, di tengah-tengah kemalangan Anda mendapat favor. Mau apa enggak, saudara? Ini janjinya Tuhan. Ayat yang kedua. Roh Allah pemberi kehidupan akan menaungi di atasnya. Roh yang membawa hikmat dan pengertian. Roh yang memberikan arahan dan membangun kekuatan. Oh saudara, ini ayat-ayat sesudah ini saudara yang saya bacakan ayat yang kedua ya. Setelah saya bacakan ayat yang pertama, siapa itu tunas yang hijau itu? Siapa itu saudara? Dan ternyata dia itu datang dengan apa saudara? Memberikan kehidupan. Ada orang yang sekedar ada tapi nggak hidup. Exist but not alive. Saudara pernah ketemu sama orang di jalan, misalnya Anda tanya, how are you doing? Kadang-kadang jawabannya good, tapi kadang-kadang I just exist. Sedih saudara. Anda mau apa enggak saudara? Ada orang tanya, how are you doing? Just exist. Saya masih hidup, tapi enggak ada kehidupan. Saya masih hidup sih, tapi enggak ada harapan. I'm just exist. Di sini ayat yang kedua, roh Allah pemberi kehidupan. Dia memberikan kehidupan kepada saudara. Roh yang membawa hikmat. Anda bisa berhikmat dan pengertian. Saudara, apa bedanya pengertian dan pengetahuan dan hikmat? Saudara, pengetahuan. Katakan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah kumpulan daripada kenyataan-kenyataan. Kumpulan dari informasi-informasi yang Anda bisa pelajari dari buku, Anda bisa dengarkan dari orang, Anda bisa dengarkan dari guru, Anda bisa belajar dari sekolah, Anda mendapatkan knowledge, Anda mempunyai pengetahuan. Pengetahuan penting apa enggak? Pengetahuan itu penting, saudara. Tapi pengertian itu Anda setelah dari Anda kumpulkan pengetahuan-pengetahuan ini, Anda bisa mempunyai pengertian. Tapi understanding itu bukan hanya sekedar pengertian, tapi bagaimana Anda mendapat pengertian. Karena Anda waktu mendapat knowledge, are you still with me? Waktu Anda mendapat pengetahuan, ya masing-masing Anda punya pengetahuan, tapi Anda mengartikannya belum tentu sama, saudara. Jadi ada beda antara pengetahuan dengan pengertian. Dan bagaimana dengan hikmat? Hikmat itu beda lagi saudara. Kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan yang Anda sudah dapat, yang Anda pelajari. Dan Anda mempunyai pengertian yang disesuaikan dengan firman Tuhan. Dan Anda menerapkan. Anda melakukan sesuai dengan firman Tuhan, jalan Tuhan, waktu Tuhan, waktu Anda melakukan, mempraktekkan, mengaplikasikan, maka Anda akan menjadi orang yang berhikmat. Ada hikmatnya, saudara. Dan di sini dikatakan roh yang membawa hikmat dan pengertian, roh yang memberikan arahan. Siapa di sini yang perlu arahan? Anda mau usaha ini, mau sekolah ini, mau sekolah itu, mau major ini, mau sekolah di mana? Anda mau yang masih muda mau cari jodohnya yang mana ya? Anda mau cari kerjaan yang mana? Anda mau bisnis yang mana? Anda gimana caranya supaya Anda bisa stabil, supaya Anda nggak digoncangkan? Roh yang memberikan arahan itu ada di sini. Roh Kudus hadir di sini. Dia memberikan arahan kepada saudara. Mau ngomong apa Anda nggak tahu. Pernah nggak saudara bertemu dengan orang penting, Anda ada deal, Anda nggak tahu mau ngomong apa, Tuhan akan memberikan arahan.
Tuhan akan memberikan kata-kata di dalam mulut saudara. Anda bisa punya pengertian, Anda bisa punya pengetahuan, atau saudara mempunyai word of knowledge, karunia pengetahuan. Bukan hanya punya pengetahuan, tapi mempunyai karunia pengetahuan yang beroperasi di dalam diri saudara. Roh yang membangun kekuatan. Siapa di sini yang mau mempunyai kekuatan? Roh itu available buat Anda. Roh itu ada, disediakan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh yang menanam pengetahuan dan takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya Anda mau pinter, berhikmat, berhasil, sukses, kaya, tapi nggak ada takut akan Tuhan. Celaka saudara. Salah satu ujian daripada orang-orang yang berhasil, itu justru pada saat orang itu punya kekuasaan. Atau pada saat orang itu punya uang. Bisa dilihat karakternya bagaimana. Bisa dilihat ucapannya, perangainya, tingkah lakunya. Pada saat orang nggak punya apa-apa, ya kayaknya bisa rendah hati aja, karena nggak punya apa-apa. Tapi pada saat punya kuasa, pada saat punya uang, itu kelihatan orang itu karakternya bagaimana. Roh Tuhan yang luar biasa, takut akan Tuhan menjadi kegembiraan dan kesenangannya. Dia tidak akan menilai dari penampilan, tidak akan memutuskan berdasarkan desas-desus. Oh saudara, Yesaya pasal yang ke-11 ini, saudara, itu bicaranya sama dengan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Konteksnya yang dibicarakan itu sama. 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini, Yesaya sudah bicara demikian. Yesaya mendeklarasikan, dia bernubuat. Sebelum terjadi dia udah sampaikan bahwa di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah keadaan yang Anda penuh tantangan, akan ada kemungkinan yang besar untuk hidup yang baru. Anda punya harapan bahwa ada great reset. Tunas hijau akan tumbuh dari tunggul Isai. Akan tumbuh, saudara. Kalau Anda merasa wah ini udah nggak ada harapan lagi, udah berakhir nih, udah nggak ada harapan. Sudah nggak ada. Saudara, Anda perlu tahu saat ini, saya ulangi sekali lagi, untuk setiap hal yang Anda rasakan sudah berakhir, justru akan ada awal yang baru. Akan ada permulaan yang baru. Tuhan Yesus mengatakan demikian di Yohanes 16:33. Bersukacitalah karena aku sudah mengalahkan dunia. Jadi Yesaya mengatakan hal yang sama seperti yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Kita perlu tahu, saudara. Kita perlu tahu bahwa di dalam hidup kita ini selalu itu ada semacam rintangan atau batasan yang Anda mengharapkan ini pasti akan terjadi, ini pasti akan begini. Belum tentu terjadi begitu, saudara. Anda punya rencana, belum tentu sesuai dengan rencananya Tuhan. Kakak saya di Indonesia 2,5-3 bulan yang lalu, dia adalah perokok berat, sudah 45 tahun kira-kira. Rokok terus dikasih tahu ya nggak bisa berhenti, tapi 2,5-3 bulan yang lalu dia itu nggak bisa napas, dia jalan berapa langkah aja sudah ngos-ngosan, nggak bisa lagi, saudara. Dan waktu diperiksa, saudara, ternyata paru-parunya ada problem, saudara, ada airnya sehingga dia sesek napasnya. Dan bukan hanya itu, jantungnya juga nggak beres. Dan bukan hanya itu, saudara, ternyata ada gagal ginjal, saudara. Gagal ginjal sehingga
dia harus dialisis itu seminggu 5 kali, saudara. Seminggu 5 kali. Dan saudara, ini adalah satu kombinasi atau komorbid ya, orang yang mengalami penyakit yang bertubi-tubi. Tapi saudara masih ingat Tuhan berikan saya firman, position yourself for wonders. Anda memposisikan diri Anda untuk mujizat, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Berangsur-angsur kakak saya sembuh, paru-parunya nggak apa-apa, jantungnya diperiksa, pasang stent aja udah beres, saudara. Lalu bagaimana dengan dialisisnya? Dari 5 kali seminggu jadi 4 kali seminggu, jadi 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, 1 kali. Dan beberapa hari yang lalu dia teks kepada saya, dia katakan, dokter bilang nggak perlu dialisis lagi. Saudara, dari apa yang saya sebutkan tadi itu ya, kena COVID lagi. Wow, saudara, dia rasa, saya kena COVID tapi nggak rasa apa-apa. Sembuh, puji Tuhan saudara. Dan ini yang penting saudara, kalau kita rasanya semua sudah oke, rasanya semua udah pasti dah, hidupnya pasti begini-begini, Tuhan bisa tunjukkan kepada kita bahwa ternyata yang kita lakukan ini, nggak ada apa-apanya kalau kita nggak menaruh harap kita kepada Tuhan. Dan saudara, pada saat-saat yang demikian, tiba-tiba prioritas Anda akan dirubah. Tiba-tiba kelakuan Anda bisa berubah. Kakak saya sekarang setiap kali teks selalu puji Tuhan, Tuhan baik buat saya. Puji Tuhan, Tuhan murah hati buat saya. Setiap kali dia omongnya, setiap kali begitu saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya harapan untuk Anda semua. Amin. Tuhan mempunyai masa depan buat semua saudara. Amin saudara. Saya punya seorang teman. Dia ya Kristen, suami istri Kristen, tapi Kristennya itu pakai nomor 2 saudara. Dengan kata lain Kristenan. Tahu saudara, Kristenan. Istrinya sungguh-sungguh, tapi dianya Kristenan. Saya nggak tahu apakah di sini ada Kristenan atau yang nonton. Maksudnya apa saudara? Rasanya sih agamanya Kristen ya, tapi Anda kenal Tuhan apa enggak saudara? Dan suami istri ini dia berhasil, bisnismen berhasil, kaya saudara. Dia beli dream home, ya, beli beachfront house besar di Seattle. Beachfront itu house mahal saudara. Anda kalau beli rumah yang ada ocean view aja udah cukup mahal, tapi kalau di depannya itu laut lebih mahal lagi saudara. Dia punya besar dan dia katakan, oh kita udah siapin. Kadang-kadang kita kalau vacation ke sana, pastor, dia bilang. Dan kita beli itu dan kita harapkan nanti kita masa tua kita sama-sama bisa kita akan pindah ke sana. Belum sampai tua saudara, istrinya meninggal mendadak. That's it. Sekarang rumah kamu gimana? Pastor, rumah itu saya jual. Tapi sejak istri saya meninggal, fokus saya kepada Tuhan. Saya cari Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya cinta Tuhan. Saya mengerti apa yang tadinya saya nggak mengerti. Apa yang istri saya suka omong sama saya dan saya cuekin aja. Saya nggak anggap. Sekarang saya mengerti. Sekarang saya bisa memahami Tuhan punya rencana yang besar buat saya. Sekarang orangnya tuh gampang sekali dijamah Tuhan, saudara. Karena berubah, pandangannya berubah, pengertiannya berubah. Dan saudara, ada undangan kepada saudara saat ini ya, untuk supaya Anda tahu bahwa di balik semua tantangan yang Anda punya saat ini, itu ternyata ada hal-hal yang tadinya nggak mungkin itu mungkin. Sebuah tunas hijau akan tumbuh dari tunggul Isai. Tahukah saudara bahwa God did not plan your future? What? God did not plan your future. Tuhan menyediakan masa depan yang baik buat saudara, tapi dia enggak
merencanakan, mengatur, mengontrol, menguasai masa depan Anda. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, tapi Dia enggak membuat rencana untuk hari Senin buat saudara. Maksudnya, hari Senin ini saudara bangun, Anda diatur jam sekian begini. Lalu pergi kerja, lalu Anda begini. Karena ada orang yang ngeroh, saudara tahu, ngeroh ya. Pakai baju aja tanya Tuhan. Saudara, itu ngeroh namanya ya. Tuhan, God did not plan your future. Dia Maha tahu semuanya itu, tapi Anda perlu tahu. Anda perlu dengarkan hal ini pada saat Anda berada di persimpangan jalan, Anda bisa mengambil rute yang lain daripada jalannya Tuhan. Jadi Tuhan enggak mengontrol rencana Anda, enggak. Di persimpangan jalan, Anda mesti buat keputusan. Minggu lalu sudah diberitahu oleh Pastor Him, apa yang Anda pilih menentukan masa depan Anda. Anda mau nggak punya pengetahuan itu sangat penting dan sangat amat luar biasa sekali, saudara. Bayangkan, minggu lalu Pastor Him sampaikan mengenai Nuh, Nabi Nuh. Siapa yang hadir minggu yang lalu? Nuh itu diberi pengetahuan oleh Tuhan. Dikasih tahu, kasih peringatan bangun bahtera. Bahtera itu kapal yang besar. Tahu saudara, Nuh diberikan pengetahuan yang sangat amat luar biasa sekali, begitu detail. Bahannya dari kayu gopher. Saya selidiki kira-kira kayu akasia. Kayu yang, coba Anda bisa bayangkan, kayunya aja Tuhan beritahu. Bahannya dari ini. Ukurannya sekian, ruangannya sekian, 3 tingkat, semuanya dengan jelas sekali, saudara. Berapa lama Nuh dan keluarganya plus binatang-binatang berada di bahtera itu? 1 tahun. Ini banjir yang paling besar di dalam sejarah dunia. Jauh lebih besar daripada Hurricane Ian di Florida. Jauh lebih besar. Tapi kapalnya enggak bocor. Setahun di dalam badai yang besar, enggak bocor. Enggak tenggelam. Enggak tenggelam, saudara. Kalau badai besar begitu, ada angin goyang itu, saudara, dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan beritahu kepada Nuh. Kalau bahtera yang kita punya sekarang ini, saudara, rumah ini, apakah Anda membangun rumah ini sesuai dengan apa yang Tuhan bangun? Apa yang Tuhan suruh Anda bangun? Maksudnya, apakah Anda punya bahan yang sesuai dengan yang Tuhan suruh? Apakah Anda menjaga ruangannya? Ruangan ada 3 tingkat ya di dalam bahtera itu. Bagaimana Anda, kalau saya bisa ibaratkan 3 tingkat, Anda jaga badan Anda apa enggak? Anda jaga emosi Anda apa enggak? Mental Anda jaga apa enggak? Anda jaga roh Anda dijaga apa enggak? Karena akan ada badai. Akan ada badai. Saudara, pada saat badai itu datang, kapalnya enggak tenggelam. Ada pengharapan akan masa depan. Ada pengharapan. Tuhan Yesus adalah rencana buat Anda. Jadi saya katakan, God did not plan your future. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu sebetulnya Yesus.
ayat yang kita baca tadi. Yesus. Jadi ayatnya itu jelas saudara. Yang Tuhan bicarakan bahwa rencana Tuhan buat kita semua itu sebetulnya ada Yesus. Anda punya Yesus, Anda kenal Yesus, Anda ada damai. Anda ada roh Tuhan yang memberikan arahan. Rencana Tuhan buat saudara, Yesus. Anda perlu jalan, Yesus adalah jalan. Jadi rencana Tuhan itu disimpulkan di dalam seorang pribadi yang namanya Yesus. Dia ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Dia mau bicara kepada Anda mau nggak kenal sama dia? Ternyata saudara, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 mengatakan demikian. Dan kamu akan mengenal, katakan mengenal, kebenaran. Saya cetak K-nya besar di situ, huruf besar. Dan kamu akan mengenal kebenaran. Karena kebenaran itu adalah seorang pribadi. Dan kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Anda mau merdeka apa enggak? Kemerdekaan yang Anda akan dapatkan adalah kemerdekaan yang Anda kenal. Kalau Anda nggak kenal, Anda nggak bisa merdeka. Hosea pasal 4 ayat 6a mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini pernyataan yang sangat perlu kita prihatin. Umat Tuhan loh saudara. Tapi kok nggak kenal sama Tuhannya. Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa di sini yang pernah dikecewakan? Anda punya pengharapan. Ada beda antara iman dengan pengharapan. Iman itu Anda percaya. Anda percaya, Anda melampaui intelektual Anda percaya. Anda percaya bahwa Anda diselamatkan. Anda menerima Yesus, Anda diselamatkan. Anda diampuni dosanya. Anda diselamatkan berdasarkan iman. Pengharapan itu kalau saya bisa ilustrasikan, pengharapan dengan iman itu mirip sekali tapi beda, saudara. Karena di buku Korintus dijelaskan ada 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Jadi kalau dituliskan 3 berarti ada bedanya, tapi ada miripnya. Iman itu Anda percaya, kalau Anda waktu masih kecil, orang tua Anda selalu menepati janjinya, otomatis Anda percaya kepada orang tua saudara. Dan pada saat satu hari orang tua Anda bilang, oke, nanti minggu depan kita akan jalan-jalan ya, atau apa deh, mungkin minggu depan saya akan berikan kamu mobil baru, atau minggu depan saya akan berikan kamu sepatu baru, atau minggu depan kita akan makan sama-sama. Itu anak yang mengharap mendengar apa yang orang tua katakan, itu hatinya bisa sukacita. Karena apa? Karena ada pengharapan yang berdasarkan Anda itu percaya kepada orang tua Anda. Anda punya pengharapan karena Anda percaya kepada Tuhan. Jadi pengharapannya itu ternyata bagaimana sih saudara? Oke, coba kita lihat sebentar. Apa itu iman? Ini adalah jaminan yakin bahwa sesuatu yang kita inginkan akan terjadi. Kepastian bahwa apa yang kita harapkan sedang menunggu kita. Halo, coba Anda cerna lagi, ulangi lagi, gali lagi, ulangi, dengarkan nanti
di YouTube. Baca lagi pelan-pelan. Meskipun kita tidak dapat melihatnya di depan. Ada harapan. Dan ternyata saudara, di Kolose 1 ayat 27, Amplified Translation, saya terjemahkan, Tuhan dalam rencana kekalnya memilih untuk memberitahukan kepada mereka betapa besar bagi bangsa-bangsa lain kekayaan kemuliaan misteri ini. Yaitu, baca sama-sama apa yang saya cetak tebal di sini. 3, 2, 1. Kristus di dalam dan di antara kamu, harapan dan jaminan mewujudkan kemuliaan. Jadi ternyata saudara, kalau Anda menaruh harap saudara kepada pekerjaan saudara, kepada manusia, Anda bisa kecewa saudara. Yesus enggak. Dia tidak akan mengecewakan. Rencana Tuhan buat Anda itu bukan hanya sekedar dapat green card, dapat status. Rencana Tuhan buat saudara bukan hanya sekedar start perusahaan, berbisnis dan melakukan karier-karier tertentu. Sumber daripada segala kehidupan kita itu adalah Yesus. Rencana Tuhan diwujudkan di dalam seorang pribadi yang namanya Yesus. Karena dari tunggul yang sudah mati akan bertunas. Saya akan ajak saudara saat ini, supaya Anda mengenal Tuhan, kita sembah Tuhan boleh? Kita ambil waktu untuk sembah Tuhan ya. Saya ada satu lagu yang Anda nggak perlu pakai screen, Anda nggak perlu lihat ke depan, karena kata-katanya cuma satu, haleluya. Tapi nanti kita akan lihat, kalau Anda haus lagi akan Tuhan, Anda tahu Anda mendengarkan firman ini dan Anda mulai ada satu excitement dalam diri Anda, biarlah ini Anda cetuskan bukan hanya berdasarkan emosi, tapi Anda buat keputusan untuk mengenal Dia lagi. Mengenal Yesus. Bukan hanya tahu, tapi mengenal. Haleluya. 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 Sembah Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. 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 Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Holy Spirit, 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 Holy Spirit. Yes, Lord. Anda sudah ditawarkan, Anda sudah diberikan undangan, Anda mau terima apa enggak? Anda mau percaya apa enggak? Anda mau ambil apa enggak? Apa Anda mau stuck? Anda mau menjadi bagian dari kekalahan? Terus bagian dari isu-isu masa lalu terus yang diomongin tahun lalu, 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Apakah Anda mau terus stuck? Oh, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kristen sih, tapi Kristen-Kristenan. Sehingga Anda nggak mengenal. Hari ini saudara kenal Tuhan. Yang memberikan pengharapan itu bukan manusia. Yang memberikan sumber itu bukan perusahaan Anda. Yesus adalah sumber. Ya, Tuhan pakai perusahaan, Tuhan pakai kerjaan Anda. Tapi sumbernya itu Yesus. Yes, Dia adalah kebenaran, Dia adalah damai, Dia adalah kebangkitan. Ada hal-hal di sini yang Anda alami rasanya udah mati. Nggak ada jalan keluar. Tunas yang hijau tumbuh, saudara. Sehingga Anda buat keputusan saat ini, the great reset. Oh,
aku terima. Hari ini aku press reset button. Pencet itu. Satu poin yang Anda perlu reset. Anda atur ulang mulai saat ini. Nggak akan sama lagi. Coba saudara. Ada nggak saudara yang belum menerima Yesus? Hari ini saudara buat keputusan, saya mau itu. Saya mau yang disampaikan, yaitu seorang pribadi yang belum pernah saya terima, saya mau terima. Kalau Anda belum menerima Yesus saat ini, buka hatimu, terima Yesus. Buka hatimu, terima Yesus. Angkat tanganmu, saya akan berdoa bersama Anda, saya akan berdoa buat Anda. Atau Anda mungkin join online, Anda bisa teks, kirim teks, supaya bisa didoakan. Yes, Lord. Yes. Ini bukan sekedar emosi, saudara, tapi Anda mengundang hadirat Tuhan masuk menjamah Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, bisa buka mata lihat ke depan sebentar. Suasana seperti ini Anda bisa bawa ke rumah. Waktu Anda pulang malam, Anda sembah Tuhan. Pagi sembah Tuhan. Jangan dipenuhi sama belum sudah cellphone terus, saudara. Many people are using their device, but many people allow their device to use them. Jangan sampai Anda dikuasai oleh apa yang Anda pikir membantu Anda, ternyata membuat Anda jauh dari Tuhan. Hari ini saudara, bawa hadirat Tuhan kemanapun Anda berada. Anda bisa menjadi presence carrier. Kemanapun Anda pergi, ada hadirat Tuhan. Anda pergi kemana, ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bersama dengan Anda. Orang-orang di sekitar Anda akan mengalami, kenapa ya kok ada kamu tuh, kita jadi suasananya ada adem gitu. Ada damai. Karena apa? Di dalam diri Anda membawa Kristus. Orang yang tadinya patah semangat, waktu Anda datang bisa ada semangat. Karena apa? Karena Anda sendiri punya semangat. Anda nggak bisa memberikan semangat kalau Anda sendiri patah semangat. Tapi karena Anda punya semangat, akan flow. Amin, saudara. Sebentar kita akan pulang. Saudara pulang bisa berfellowship, tapi jangan sampai hadirat Tuhan dikacaukan dengan hanya sekedar kita omong-omong yang nggak ada artinya. Amin. So, saya berkati Anda semua. I dismiss you. Tuhan berkati dan biar Anda terus bawa hadirat Tuhan. Amin. Ada sukacita, saudara? Berapa banyak saudara merasa adem? Berapa banyak saudara rasanya, oh iya, saya firman Tuhan bicara kepada saya hari ini. Amin. Ada harapan yang luar biasa, saudara. Haleluya. God bless you. Love you. God bless you. Haleluya.